Perkenalkan, nama saya Nur Saleha, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 1B. Tugas komunikasi kesehatan oleh dosen Ibu Ria Mila SKM MKes. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk melakukan suatu penyuluhan terkait dengan PJK atau penyakit jantung koroner. Simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saleha, saya dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 1B. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit jantung koroner atau biasa disebut dengan PJK. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa itu PJK? Belum. Ya, jadi saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan PJK, gejalanya, dan cara mengatasi serangan jantung tersebut. Penyakit jantung koroner itu merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. Nah, adapun penyebab dari serangan jantung ini yaitu penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner yang sering disebut dengan serangan jantung. Adapun 7 faktor penyebab atau pemicu serangan jantung ini, yang pertama itu usia. Nah, jadi semakin bertambahnya usia seseorang itu semakin tinggi resiko terkenanya serangan jantung, khususnya pada pria berumur atau berusia 45 tahun dan wanita berusia 55 tahun. Kedua, memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga atau adanya faktor keturunan. Di sini, jika ada salah satu keluarga inti yang mengidap penyakit jantung, maka bisa berdampak pada keluarganya juga. Ketiga, diabetes. Nah, dapat menyebabkan penebalan pada darah sehingga menghambat aliran darah. Keempat, tekanan darah tinggi atau biasa disebut dengan hipertensi. Nah, di sini mampu melukai dinding arteri yang memungkinkan kolesterol LDL itu masuk ke saluran arteri yang dapat menimbulkan atau meningkatkan plat. Kelima, obesitas dapat meningkatkan tekanan darah dan ketidaknormalan pada lemak sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Keenam, pola hidup yang buruk. Nah, di sini salah satu yang menjadi pemicu terjadinya serangan jantung seperti jarangnya berolahraga, sering makan makanan yang cepat saji dan sering memakan makanan yang berlemak. Ketujuh, stres. Nah, jadi di sini teman-teman, ketika kita sedang stres, tubuh itu mengeluarkan hormon kortisol yang berakibat pada kakunya pembuluh darah sehingga menyebabkan tensi meningkat. Nah, selain ada 7 faktor tadi pemicu serangan jantung, ada juga gejala serangan jantung seperti jantung berdebar-debar atau biasa disebut dengan palpitasi. Kedua, mengalami sesak nafas disertai dengan keringat dingin, lemas, jantung berdebar-debar, bahkan dapat beresiko seseorang bisa menjadi tiba-tiba pingsan. Ketiga, berkeringat dingin, mudah lelah dan sakit kepala. Gejala ini diakibatkan oleh penurunan aliran darah karena denyut jantung itu tidak normal. Keempat, adanya rasa mual atau rasa muntah. Kelima, ada rasa nyeri di bagian sebelah perut. Nah, dalam langkah-langkah untuk mencegah terjadinya serangan jantung koroner ini atau PJK agar jantung tetap sehat, yaitu pertama, berhenti merokok. Nah, dalam waktu 1 tahun berhenti merokok, resiko serangan jantung berkurang hingga 50% atau setengahnya. Kedua, tetap aktif bergerak. Nah, di sini kita dianjurkan untuk melakukan olahraga atau aktivitas fisik setiap 90 menit sampai 150 menit per minggunya. Ketiga, atur berat badan. Nah, di sini kita dianjurkan untuk memilih pola makan yang sehat dan seimbang, rendah lemak, gula, dan garam untuk menurunkan risiko terkena penyakit jantung koroner. Keempat, makanlah makanan yang mengandung lebih banyak serat seperti sayuran dan buah-buahan. Kelima, kurangi konsumsi lemak jenuh. Karena mengonsumsi lemak jenuh itu dapat meningkatkan terjadinya kolesterol dalam darah. Dan keenam, kurangi konsumsi garam. Artinya kita di sini dianjurkan untuk mengonsumsi garam itu harus dibatasi dalam setiap harinya. Mungkin dari penyampaian saya, apakah teman-teman sekalian sudah mengerti apa itu PJK, gejalanya dan cara pencegahannya? Mungkin
teman-teman sekalian. Bila ada kata mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video penyuluhan terkait dengan PJK atau penyakit jantung koroner. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.